Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pasar modal Indonesia. Untuk itu, anggota dari kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama, Nela Amalia Meramah, yang kedua, Abda Fahmi Motohar, yang ketiga, Naila Lailatul Wahidah, yang keempat, Firda Nur Aini, yang kelima, Laila Nur Fatihah, dan yang keenam, Erlin Kusuma. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang ketiga, Self-Regulatory Organization atau SRO, yang keempat, emiten, yang kelima, perusahaan efek, dan yang keenam, lembaga dan profesi penunjang. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tujuan dibentuknya OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Yang ketiga yaitu keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu wewenang OJK dalam pasar modal. Wewenang OJK dalam pengawasan pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sangat luas, yakni mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan perintah tertulis, memberikan peringatan, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, memberikan dan mencabut izin usaha, melakukan penyidikan serta melakukan pembelaan hukum kepada konsumen pasar modal berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian konsumen dalam pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai BEI atau Bursa Efek Indonesia. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Nah, jadi BEI atau Indonesia Stock Exchange atau biasa disebut dengan IDX ini adalah penyedia investasi-investasi mulai dari saham, surat utang, ETF, hingga derivatif. BEI juga merupakan lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan go public. Di dalamnya juga tercatat kurang lebih terdapat 108 perusahaan yang menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya adalah sejarah singkat dari Bursa Efek Indonesia. Untuk sejarah dari Bursa Efek Indonesia, ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1912.
Bursa Efek Indonesia ini didirikan di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda yang membangun pasar modal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari VOC. Namun akibat dari Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, pasar modal Indonesia mengalami vakum atau tidak berfungsi. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, pasar modal kembali didirikan oleh pemerintahan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Dan pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya dan kemudian berubah menjadi Bursa Efek Indonesia hingga saat ini. Slide yang selanjutnya adalah cara kerja dari Bursa Efek. Nah, untuk cara kerja dari Bursa Efek, ini yang pertama tentunya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Maksudnya, saham di perusahaan tersebut bisa dimiliki atau dibeli oleh publik. Dan untuk prosesnya, Bursa Efek Indonesia akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Nah, ini ada beberapa poin dari cara kerja Bursa Efek. Yang pertama adalah prioritas harga dan juga waktu. Nah, untuk prioritas harga dan juga waktu, ini merupakan cara kerja BI dalam menjalankan aktivitas terkait perdagangan surat berharga. Umumnya, BI melakukan analisis harga berdasarkan penawaran dan juga permintaan, serta memberikan prioritas waktu bagi mereka yang membeli atau menjual dengan harga yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu sistem dalam pembelian saham. Cara kerja BI yang selanjutnya yakni terkait sistem pembelian saham. Dalam hal ini, BI menggunakan satuan saham lot atau round lot. Tiap satu lot setara dengan 100 lembar saham. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian transaksi saham. Bursa Efek Indonesia memberikan ketentuan terkait durasi penyelesaian transaksi, yakni penjualan dan pembelian harus selesai dalam waktu maksimal 3 hari setelah transaksi. Kemudian yang keempat ada jam operasional dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Nah, sesuai aturan pemerintah, transaksi Bursa Efek hanya beroperasi pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 12 WIB dan juga pukul 14 hingga 16 WIB. Sedangkan pada masa pandemi terdapat sedikit perubahan, yakni pada pukul 9 hingga pukul 11 WIB dan juga pukul 13 hingga pukul 15 WIB. Dan yang terakhir di sini ada pengawasan transaksi. Di sini BI akan melakukan pengawasan transaksi, yakni mengenai proses pengawasan dalam transaksi ini meliputi penjaminan keamanan terkait informasi perusahaan, pengawasan transaksi secara real-time, menindaklanjuti transaksi yang tidak wajar, pengajuan klarifikasi terhadap isu dalam suatu perusahaan, dan juga memberikan suspend atau sanksi pada pelaku pasar modal yang melakukan pelanggaran. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai cara kerja dari Bursa Efek di Indonesia. Slide yang selanjutnya adalah peran Bursa Efek Indonesia. Nah, tentunya Bursa Efek Indonesia ini memiliki peran yang pertama yaitu sebagai fasilitator perdagangan efek. Nah, fasilitator perdagangan efek ini ada beberapa poin yang bisa dijelaskan. Di antaranya yang pertama, sebagai menyediakan sarana untuk perdagangan efek. Kemudian, BI juga membuat peraturan terkait kegiatan di bursa. Kemudian yang ketiga, BI mencatat semua instrumen efek. Kemudian yang keempat, BI melakukan upaya likuiditas instrumen. Dan yang terakhir, BI juga melakukan transparansi terkait informasi bursa. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua, ini
Bursa Efek Indonesia sebagai pengontrol jalannya transaksi efek. Nah, untuk mengontrol jalannya transaksi, BEI memiliki peran diantaranya yang pertama, memantau kegiatan transaksi efek yang terjadi, kemudian juga mencegah terjadinya manipulasi harga tidak wajar yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, menangguhkan perdagangan untuk emiten saham yang terbukti melanggar ketentuan, ini akan dilakukan suspend. Kemudian yang keempat, BI dapat mencabut efek di bursa yang terbukti melanggar ketentuan atau delisting. Yang ketiga, self-regulatory organization. Yang selanjutnya yaitu self-regulatory organization. Self-regulatory organization merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Pada saat ini, SRO terdiri dari 3 pihak, yaitu Bursa Efek, BEC dan BES, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah hanya satu, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Kemudian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam adalah hanya satu, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang keempat, emiten.
Yang kelima, perusahaan efek. Yang selanjutnya mengenai perusahaan efek. Di sini kita membahas mengenai pengertian dari perusahaan efek terlebih dahulu. Perusahaan efek merupakan pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Suatu perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha, namun dapat juga melakukan ketiganya secara bersamaan. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber daya perusahaan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis perusahaan efek. Perusahaan efek di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas diartikan sebagai perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Untuk kegiatan usaha perusahaan efek terdapat dua, yaitu pertama sebagai perantara pedagang efek, di mana mereka dapat melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Melakukan jual beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa. Yang kedua sebagai penjamin emisi efek, di mana mereka dapat membantu calon emiten dalam melaksanakan penawaran umum saham dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Istilah penawaran umum saham juga dikenal oleh masyarakat dengan nama go public. Dan perlu dicermati bahwa ketika kita ingin membeli saham, kita harus membuka rekening saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dari OJK. Yang kedua yaitu manajer investasi. Manajer investasi adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha manajer investasi. Untuk saat ini, manajer investasi lebih dikenal sebagai perusahaan yang mengelola portofolio reksadana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat. Untuk kegiatan usaha manajer investasi meliputi pengelolaan portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan pengawas pasar modal. Yang kedua yaitu pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah produk-produk yang diatur dalam perusahaan pengawasan pasar modal. Dan yang terakhir adalah kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan pengawas pasar modal. Yang keenam adalah lembaga dan profesi penunjang. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Lembaga penunjang.
Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari yang pertama ada bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang berikutnya ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya ada Wali Amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Yang terakhir ada pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang profesi penunjang. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari yang pertama ada akuntan. Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Yang kedua ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga ada penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat ada notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir ada profesi lain. Profesi lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.